Terlalu banyak iklan. Jangan suka membodohi orang lain dengan membuat aplikasi yang penuh dengan iklan. Ini sebenarnya bukan game, tapi ini iklan. Iklan yang bernaung dalam game. Gamenya sih bagus, tapi iklannya bikin kesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan. Pada sebuah aplikasi game ataupun aplikasi biasa, iklan merupakan hal yang sangat umum dan juga memang selalu ada. Khususnya pada aplikasi game atau aplikasi yang gratis. Tapi pada akhirnya, iklan menjadi hal yang buruk bagi para pengguna karena mengganggu aktivitasnya dalam bermain aplikasi atau game. Dan akhirnya mereka memberikan kritikan serta ulasan dan juga rating hanya 1 bintang. Sedangkan kita tahu bahwa membuat aplikasi itu membutuhkan waktu, dana yang sangat luar biasa. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa cek di video sebelumnya tentang budgeting atau rincian pembiayaan dalam pembuatan aplikasi. Mungkin untuk para pengusaha atau konglomerat itu merupakan hal kecil. Tapi bagaimana kalau untuk para milenial atau anak bangsa yang memiliki modal yang pas-pasan? Sedangkan mereka tidak ingin menyuguhkan aplikasinya secara berbayar. Dan mereka ingin menyuguhkan karyanya itu dinikmati untuk semua orang secara gratis. Nah, AdMob merupakan platform dari Google untuk membuat AdSense pada sebuah aplikasi dengan menampilkan sejumlah iklan dalam waktu tertentu. Sama seperti misalkan monetizasinya di YouTube ya. Dan saya menemukan bagaimana nih pendapatan pada aplikasi gratis dalam fitur iklan ini. Yuk kita coba selidiki. Yang pertama, bagaimana sih aplikasi gratis itu dapetin uang? Ya dengan iklan. Hampir semua aplikasi gratis itu pasti ada iklan di dalamnya. Terus bagaimana sih pendapatan dari iklan tersebut? Besar kecilnya kita kan nggak tahu. Nah ini ada beberapa faktor penentu untuk bagaimana kita melihat pendapatan dari iklan ini. Salah satu faktornya yaitu lokasi pengguna aplikasi. Dan kedua itu kategori aplikasi. Yang ketiga, kurun waktu 1 tahun. Ini faktor yang sangat penting. Tapi sebelum kita masuk untuk membahasnya, saya mau lihat nih perhitungannya dulu. Kita masuk ke dalam perhitungan. Nah, pengembang biasanya mendapatkan $0,5 sampai $5 setiap 1000 tayangan iklan. Iklan biasanya berganti sekitar 30 detik sekali. Berarti jika pengguna menghabiskan waktu dalam 10 menit dalam menggunakan aplikasinya yang ada iklannya, maka sang pengembang akan mendapatkan $0,01 sampai $0,10. Jadi, jika aplikasi ini terunduh 1000 kali dalam setiap harinya, maka misalkan 1000 dikali 10 menit misalkan satu pengguna itu, maka pengembang akan mendapatkan $10 sampai $100. Dan jika aplikasi itu baik, maka pengguna akan bertambah banyak. Misalkan katain aja 2000 lah. Kalau tadi itu 1000, otomatis dia akan mendapatkan $20 sampai $200 dalam satu hari nih untuk waktu 10 menit. Nah, gimana kalau misalkan yang ngunduh itu, yang mainin itu 1 juta orang? Besar juga kan? Cuman bukan itu. Nih, bagaimana nih para milenial anak bangsa kita yang membuat aplikasi dengan modal pas-pasan, tapi yang ngunduh nggak ada, atau yang ngunduh banyak, cuman nggak ada yang main. Mereka pasti akan sangat sulit mendapatkan penghasilan atau balikin modal mereka. Karena kalian tahu, untuk membuat sebuah aplikasi itu sangat besar biayanya. Terus sangat lama waktunya. Terus untuk aplikasi itu pasti ada namanya maintain tiap bulannya ke, atau misalkan setiap update ke, terus ada kritikan atau misalkan saran dari para pengguna. Bang tambahin ini bang tambahin ini bang, Min tambahin ini, Min tambahin ini. Otomatis kan app developer ini terus mengembangkan dan membutuhkan biaya kembali. Nah, sekarang kita balik lagi ke kurun waktu 1 tahun atau disebutnya RPM. RPM itu adalah revenue per 1000 view atau dalam kurun waktu 1 tahun. Kita bisa lihat nih, ada berbagai negara yang ada merah, ada yang pink, ada yang agak putih. Di sini beda-beda nih semuanya. Kayak misalkan ini ada Australia. Australia itu merah banget ya. Terus Indonesia itu masuknya ke agak pink ya.
Nah, di sini ada patokan penghasilannya nih. Kalau yang warna putih, terus agak kemerahan, agak pink lebih dikit, terus sampai ke merah. Jadi dari 0,00 dolar sampai 5,19 dolar. Nah, jadi berbagai negara ini memiliki penghasilan berbeda ya. Kalau misalkan kita membuat aplikasi, kita ditonton atau dipakai oleh orang Australia, pasti harga iklannya itu lebih tinggi daripada di Indonesia gitu. Nah, jadi ini tergantung lokasi yang tadi kan, lokasi pengguna aplikasi. Untuk menentukan penghasilan pada aplikasi Android ini emang sangat susah sih. Bagaimana pengguna aplikasinya. Nah, makanya lebih baik kita membuat aplikasi itu secara internasional sih, agar bisa dinikmati oleh seluruh orang di dunia ini gitu. Nah, kita lanjut, ada di sini nih. Revenue per 1000 view vs hari dalam sebulan. Nah, misalkan ini ya. Ini per bulannya nih. Naik turun rata-rata 0,50 sampai 1 dolar. Nah, paling tinggi di sini tuh sampai 2 dolar ya. Ini karena negara-negaranya ditentukan oleh Google-nya sendiri atau AdMob-nya sendiri. Misalkan ada pengguna aplikasi yang kita buat di Australia, otomatis lebih mahal gitu harganya. Kalau misalkan kita di Indonesia aja yang penggunanya, otomatis balance tapi sedikit gitu. Selanjutnya di sini ada contoh RPM berdasarkan negara nih. Nah, untuk Australia tuh misalkan di impression RPM-nya itu 4,46 tuh. Besar banget. Terus ada Switzerland 5,19. Terus ada Jerman 3,63. Terus ada Jepang 3,77. Ada Finlandia juga 4,37. Hal ini tentunya banyak bervariasi untuk para pengembang Android yang lain. Misalkan dari segi handphonenya gitu ya. Jadi aplikasi ini bisa berguna di handphone ini. Makanya setiap pengembang aplikasi itu pasti menampilkan berbagai aplikasi yang khusus. Misalkan ada dari Samsung yang download, beda lagi aplikasinya. Terus ada dari iOS yang download, beda lagi aplikasinya. Nah, tapi ini tips untuk teman-teman ya. Kalau kalian emang bener nggak suka adanya iklan, kalian nggak usah caci maki atau misalkan ngekritik app developernya ini gitu. Kalian tinggal offline kan saja sebenarnya. Saran dari saya, kalau aplikasi itu dari anak bangsa atau produk dari Indonesia, kita coba dukung untuk menonton iklan pada aplikasi-aplikasi mereka. Karena dengan menonton iklan pada aplikasi-aplikasi mereka, kita sudah membantu mengembangkan teknologi Indonesia saat ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan centang notifikasi untuk menonton video-video selanjutnya. Karena video-video selanjutnya saya akan banyak mereview tentang aplikasi-aplikasi yang sedang trending atau populer atau bad apps ya. Dan juga aplikasi-aplikasi yang terbaik dari anak bangsa kita. Keep smart with smartphone to be smart people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.